Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari pertempuran akhir sudah di depan mata. Sasuke dan Obito beserta Boruto sudah tidak bisa mundur, atau kembali ke masa mereka, dan dipaksa bertarung melawan seseorang yang benar-benar berada di level yang jauh berbeda dengan mereka. Bahkan Kakashi sudah menjadi korban, jika saja Boruto tidak menyelamatkannya tepat waktu, maka Kakashi sudah dipastikan akan selesai. Tapi dengan bantuan cakra Otsutsuki, Kakashi berhasil melewati masa kritisnya dan tidak sadarkan diri dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Saat itu sang musuh terakhir akhirnya muncul secara tiba-tiba di depan mereka semua. Bahkan dengan mudahnya, dia hampir membuat Boruto dan Sasuke beserta Obito bernasib sama dengan Kakashi. Syukurnya Jougan Boruto berhasil membawa mereka kabur dan menjauh dari sang Otsutsuki yang paling kuat yang bahkan lebih tinggi kedudukannya daripada Shibai Otsutsuki. Saat itu mereka berlari dengan Kuchiyose elang milik Sasuke, dan mereka masih kaget setelah melihat sosok dari sang musuh utama yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Mereka terus digempur dengan serangan yang super dahsyat. Bahkan Godadama Boruto hancur lebur setelah menahan laser biru dari sang Otsutsuki tertinggi. Dan begitu juga Susanoo terkuat gabungan milik Sasuke dan Obito, tidak bisa berbuat banyak di hadapannya. Mereka terus terbang menjauh dan mencoba menjaga jarak darinya. Bahkan, Boruto juga menjelaskan, dia masih belum tahu menjawab situasi yang mendadak ini. Saat itu Boruto berkata, "Dengar semuanya, saat ini kita hanya bertiga setelah Paman Kakashi berhasil dikalahkan. Mungkin aku sulit mengatakan ini, kata-katamu yang sebelumnya berlaku sekarang Paman Sasuke. Salah satu di antara kita bisa mati atau yang paling buruk kita semuanya dapat mati. Ini adalah pertarungan akhir yang menentukan segalanya, bahkan jujur saja, aku juga tidak tahu mau berbicara apalagi untuk menjelaskan seberapa jauh peluang kita bisa hidup." Tidak lama Boruto berkata demikian, sang Otsutsuki yang berada di reruntuhan patung para Kage yang ada di Konoha, dengan mudahnya menghentikan pergerakan elang milik Sasuke. Saat itu, tiba-tiba elang tersebut tidak dapat bergerak, dan membuat mereka terjatuh dari ketinggian. Bahkan Kakashi yang tidak sadarkan diri juga terjun bebas dari atas langit menuju ke dasar tanah. Boruto yang masih bisa melayang di udara, langsung mengeluarkan kunai miliknya, dan menancapkan di masing-masing baju mereka, dan kemudian, menggunakan Hiraisi no Jutsu agar mereka selamat dengan langsung berpindah tempat di bawah. Dan setelah itu Boruto juga muncul di depan mereka menggunakan jutsu yang sama. Saat itu Sasuke menunjukkan ekspresi serius dan berkata, "Apa rencana selanjutnya Boruto? Aku pikir, untuk bertahan hidup lebih beberapa menit ke depan akan sulit untuk kita lakukan." Tidak lama Sasuke mengatakan demikian, mereka mendapatkan serangan kejutan berupa terbelahnya tanah, dan muncul dari bawah tanah tersebut air yang deras, sehingga membasahi mereka semua. Secara hal aneh mulai terjadi, tiba-tiba mereka semua terbakar api merah yang sangat membara ketika tubuh mereka basah akibat terkena air tersebut. Sasuke dan Obito langsung berteriak kesakitan setelah tubuh mereka terbakar api yang sangat panas. Boruto yang juga terbakar, langsung menyerapnya dengan karma dan mengisap api mereka juga. Alhasil Sasuke dan Obito pingsan akibat terkena serangan itu. Melihat mereka berdua tidak sadarkan diri, Boruto berkata, "Ini gawat, bahkan Paman Obito yang merupakan Edo Tensei bisa tidak sadarkan diri terkena serangan ini, dan lagi, aku tidak bisa memindahkan mereka ke dalam Jikukan Ninjutsu." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari depannya muncul ratusan besi tajam dengan api merah yang menuju dirinya. Boruto yang melihat itu berkata, "Sialan, kau tidak membiarkanku waktu untuk menyelamatkan mereka ya? Kalau begitu aku tidak punya pilihan." Saat Boruto mengucapkan itu, dia langsung memegang tubuh mereka bertiga, dan langsung menggunakan kembali Hiraisi no Jutsu untuk menghindari serangan berbahaya itu. Setelah berhasil berteleportasi, Boruto langsung menggunakan Kage Bunshin no Jutsu untuk membawa Sasuke dan Obito beserta Kakashi yang tidak sadarkan diri. Sedangkan tubuh utama Boruto menjaga di depan agar Bunshin-nya berhasil membawa mereka menjauh. Saat Boruto melakukan itu, tiba-tiba dari langit muncul halilintar besar yang ingin menyambar Bunshin milik Boruto. Melihat itu Boruto berkata, "Kau licik juga ya? Tapi aku sudah bisa membaca niatanmu sampah." Tidak lama Boruto berkata demikian, dia langsung mengeluarkan pedangnya, kemudian mengayunkannya dengan lapisan elemen listrik berwarna ungu, sehingga halilintar tersebut tidak mengenai Bunshin-nya yang menggendong mereka bertiga untuk menjauh.
Tapi tidak lama hal itu terjadi, naga kayu kembali muncul dan menghadang para Bunshin Boruto yang hendak pergi, dan dia langsung ingin menyerap cakra mereka bertiga agar langsung mati seketika. Boruto yang melihat ancaman berbahaya itu datang lagi. Dia langsung mengeluarkan Cho-Odama Rasengan dan muncul dari atas kepala naga kayu itu dan menghancurkannya dalam seketika. Setelah berhasil menghilangkan pengganggu, Boruto berkata, "Aku tidak percaya, bahkan jarak kami sudah cukup jauh, tapi dia bisa mengendalikan itu semua dari sana. Apalagi mereka bertiga tidak sadarkan diri, ini benar-benar rumit, dan lagi dia tidak membiarkanku menjauh darinya." Momoshiki yang melihat Boruto kesulitan berkata, "Tinggalkan mereka bertiga bocah, mereka hanya mengganggumu saja. Jika kau terus-terusan begini, hanya tinggal menunggu waktu sampai kau dikalahkan." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Bahkan jika aku tidak melakukan ini, aku juga sudah tahu peluang kami untuk menang sudah hampir tidak tersisa kemungkinannya. Ini semacam selagi masih hidup kami akan selalu memberikannya gangguan, daripada kau tidak bisa membantuku di sini, kau tidak usah membuat keributan." Momoshiki sialan. Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari depannya, muncul hal yang menyeramkan yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Saat itu muncul puluhan peti mati keluar dari bawah tanah, dan peti itu keluar semakin banyak, sehingga mengelilingi Boruto. Momoshiki yang melihat itu berkata, "Akhirnya dimulai juga. Aku akan melihat tekadmu mulai dari sini bocah bermata biru. Ramalan tentang matamu yang akan merenggut semua yang kau punya akan kau lihat sebentar lagi." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Hei sialan, jika kau tahu tentang sesuatu, bicaralah. Kau benar-benar membuat kesabaranku habis Momoshiki. Sekarang katakan, peti mati apa itu, terlebih lagi jumlahnya tidak normal." Momoshiki yang mendengar itu membalas, "Tentu saja kau akan tahu sebentar lagi. Aku ingin menjaga penasaranku untuk melihat raut wajahmu setelah melihatnya nanti." Boruto yang mendengar itu berkata, "Kau benar-benar tidak berguna, aku akan menghukummu nanti Momoshiki." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba kakinya terikat oleh akar kayu yang muncul dari bawah tanah, sehingga membuatnya tidak dapat bergerak. Melihat hal tersebut, Boruto dengan mudah berpindah tempat menggunakan Hiraishin no Jutsu. Saat itu Boruto berkata, "Ini akan ada pertempuran besar lagi, dan aku tidak bisa melindungi mereka selagi bertarung. Aku punya firasat tentang peti mati aneh itu muncul secara tiba-tiba. Aku yakin, itu pasti ulahnya. Kalau begitu, aku harus mengamankan mereka bertiga dari sini, dan keluar dari lingkaran peti mati itu." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengeluarkan Futon Repusho dalam jangkauan besar, dan membuat Bunshin-nya meluncur dengan cepat melewati peti-peti mati itu. Setelah melihat rencananya berhasil, Boruto berkata, "Baiklah, aku akan mencoba mengikuti permainanmu, walaupun aku tahu, kau lagi-lagi membuat hal yang membuatku marah." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia langsung mengaktifkan Jougan-nya yang sudah berevolusi.